Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat ya, kita akan coba mereaksi dari videonya murid Abah Guru Skumpul. Yang mana di sini murid Abah Guru Skumpul menceritakan tentang karomahnya Abah Guru Skumpul yang didatangi oleh Nabi Khidir. Masya Allah sahabat ya, lagi-lagi Nabi Khidir. Entah berapa banyak orang-orang sufi ini menceritakan tentang khurafat-khurafat karomahnya Nabi Khidir. Yang mana di dalam video lalu saya telah mengupload sebuah video bahwa Nabi Khidir bertugas sebagai pelayannya kantor pos dan khusus mengantar surat-surat untuk para habaib. Ada tukang pos yang datang, Beb, ini ngirim barang buat antum. Yo iku Nabi Allah Khidir, bos. Yo iku mau loh. Ya Allah, Beb, tak kira sapa mau tak kira. Dan di sini sahabat ya, lagi-lagi muridnya Abah Guru Skumpul ini bercerita yang aneh lagi, yaitu di saat Abah Guru Skumpul sedang bersama teman-temannya, yaitu para habaib. Lalu Abah Guru Skumpul tersebut didatangi oleh orang yang sudah tua dan sudah renta untuk numpang minum karena kehausan, lalu singgah ke rumahnya Abah Guru Skumpul minta segelas air. Kurang lebih seperti itulah sahabat ya ceritanya. Dan untuk menyingkat waktu sahabat ya, coba kita simak saja bagaimana muridnya Abah Guru Skumpul ini bercerita yang aneh tentang Nabi Khidir yang bertamu ke rumah Abah Guru Skumpul. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah ketika Nabi Khidir alaihissalam meminta minum di rumah Abah Guru Skumpul. Islam mengajarkan bagi siapa saja yang menjadi tuan rumah supaya menghormati tamu. Penghormatan itu tidak sebatas pada tutur kata yang halus untuk menyambutnya, akan tetapi juga dengan perbuatan yang menyenangkan, misalnya dengan memberikan jamuan meski hanya sekedarnya. Sikap memuliakan tamu bukan hanya mencerminkan kemuliaan hati dari tuan rumah kepada tamu-tamunya. Memuliakan tamu juga menjadi salah satu tanda tingkat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dengan jamuan yang disuguhkan, ia berharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap memuliakan tamu juga nampak ada pada diri Abah Guru Skumpul, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh seorang pemuda yang juga merupakan cucu dari ulama yang sangat berpengaruh di daerah Barabai, Kalimantan Selatan, yaitu Kiai Haji Hasan Ahmad. Dulu pada saat mereka bertemu ke rumah Abah Guru Skumpul, kebetulan di rumah Abah Guru Skumpul pada saat itu juga hadir sejumlah habaib, ulama-ulama dan murid-murid dari Abah Guru Skumpul yang asik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar bunyi salam dari pintu yang terbuka. Abah Guru Skumpul dan juga para tamu yang hadir pada saat itu pun menyahut salam tersebut. Dan tampaklah seorang tua yang sekilas mirip seperti seorang pengemis, namun dia datang hanya untuk meminta minum. Abah Guru Skumpul pun lalu menyuruh seorang pemuda tadi untuk menyerahkan segelas air kepada orang tua tersebut. Begitu selesai meneguk air, orang tua itu mengucap alhamdulillah dan menyerahkan kembali gelas yang masih ada banyak sisa airnya. Orang tua itu kemudian mengucap terima kasih dan lalu mohon pamit undur diri. Orang tua itu pun kembali ke tempatnya semula sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda itu. Lalu Abah Guru Skumpul menyuruh pemuda itu untuk meminum air tadi. Dia pun meminumnya, tetapi hanya setegukan saja sehingga masih banyak meninggalkan sisa. Abah Guru Skumpul berkata bahwa siapa yang mau meminum air bekas orang tua itu tadi dipersilahkan. Namun tampaknya semua hadirin atau tamu yang hadir pada saat itu tidak beranjak. Entahlah, mungkin malas karena air tadi hanya bekas orang tua yang tampaknya mirip seperti seorang pengemis. Beberapa saat kemudian Abah Guru Skumpul menyuruh lagi kepada pemuda itu untuk menghabiskannya. Karena hormat, dia pun menghabiskan semua air itu hingga habis tidak bersisa. Setelah sedikit menghela napas, Abah Guru Skumpul pun berkata kepada semua tamu yang hadir pada saat itu, "Apakah di sini ada yang tahu siapakah sebenarnya kakek yang mirip pengemis itu tadi?" Para tamu itu pun menjawab tidak mengetahuinya. Lalu Abah Guru Skumpul pun berkata bahwa kakek mirip pengemis yang datang meminta minum tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam.
Wasallam. Setelah mendengar ucapan Abah Guru Sekumpul itu, para tamu yang hadir itu pun langsung berebut untuk mengambil kembali gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Khidir tadi dan mengisinya kembali dengan air untuk diminum bersama-sama secara bergantian untuk mengambil berkat. Lagi-lagi sahabat ya, sering sekali kita mendengar dari muhibin-muhibinnya Abah Guru Sekumpul ataupun dari kelompoknya para habaib yang menceritakan tentang Nabi Khidir ini. Dan tidak sedikit juga dari kiai-kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama juga menceritakan tentang Nabi Khidir ini. Namun sahabat ya, jika kita tinjau dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Nabi Khidir ini, apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau sudah wafat? Di dalam video yang lalu sudah saya menceritakan bahwa Nabi Khidir ini sudah wafat sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul atau Nabi di akhir zaman ini. Karena jika Nabi Khidir masih hidup, tentunya Rasulullah SAW pasti bertemu sahabatnya dengan Nabi Khidir tersebut. Namun sahabatnya, tidak ada satupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Khidir ini. Jika benar Nabi Khidir ini masih hidup atau masih berkeliaran di bumi ini, tentunya Rasulullah SAW pasti orang yang pertama menceritakan tentang Nabi Khidir ini di dalam hadis-hadisnya. Namun tidak pernah kita jumpai sahabat ya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Nabi Khidir ini. Apakah Nabi Khidir ini masih hidup? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir ya, sampai sekarang masih hidup. Apakah itu benar? Benar, ada yang mengatakan demikian, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar, dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya Nabi SAW telah pernah kita jelaskan kalau tidak salah di sini juga ya, Nabi menjelaskan bahwasanya tidak akan ala ra'si mi'at sanah, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup orang di atas muka bumi ini. Nabi pernah mengucapkan hal tersebut dalam setelah sholat Isya. Nabi mengatakan setelah 100 tahun tidak ada orang lagi hidup setelah ini. Oleh karenanya para sahabat yang paling tertua adalah yang 100 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis tersebut, karena semua manusia akan meninggal setelah 100 tahun. Seandainya Khidir masih hidup di zaman Nabi, setelah 100 tahun dia akan meninggal setelah itu, paham? Dan kemungkinan besar tidak. Kalau seandainya Nabi Khidir hidup di zaman Nabi, ngapain dia tidak ketemu Nabi SAW? Padahal Allah telah mengambil sumpah dari para anbiya, wala tansurunna, kalian akan menolong Nabi Muhammad. Kalau kalian ya bertemu dengan Nabi Muhammad, harus tolong Nabi Muhammad. Nabi Khidir ternyata tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia akan datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak pernah bercerita bertemu dengan Nabi Khidir. Semua Nabi cerita tentang Nabi Khidir tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Nabi tidak berkata dan dia ada sekarang. Tidak pernah ngomong begitu. Kemudian kalau Nabi Khidir masih hidup sekarang juga apa faedahnya? Harusnya dia keluar, kemudian dia ajak kaum muslimin, dia ajar ilmu kepada kaum muslimin. Apa yang dia sembunyikan ilmu kalau dia hidup sampai zaman sekarang? Oh Ustaz, dia bertemu dengan guru saya. Ketemu dengan gurumu kenapa ditemui sama Khidir? Ada masalah apa? Ketemu dengan ini sih. Akhirnya banyak orang ngaku ini bacaan dari Nabi Khidir. Subhanallah. Sekarang guru ente ketemu dengan Nabi Khidir. Dia tahu enggak itu dia pastikan Nabi Khidir? Bukankah setan bisa mengaku Nabi Khidir? Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana dia tahu ciri-ciri Nabi Khidir? Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniru aku. Seorang belajar tentang sifat fisik Nabi SAW untuk mencocokkan ini Muhammad SAW atau bukan. Oleh karena di zaman para sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah orang yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau disifatkan sesuai dengan Nabi, itulah Nabi SAW. Kalau bukan, berarti bukan Nabi SAW. Nah sekarang orang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir. Dari mana dia tahu itu Nabi Khidir? Apakah Nabi pernah menjelaskan Khidir cirinya begini sehingga bisa dia cocokkan? Tidak bisa. Maka tidak mungkin itu tidak bisa dipastikan itu Nabi Khidir, karena iblis setan juga bisa ngaku sebagai Nabi Khidir. Dan saya katakan tadi, apa fungsinya Nabi Khidir hidup sampai sekarang dan dia tidak memberi sumbangsi kepada Islam sama sekali? Apa fungsinya? Apa fungsinya Allah menghidupkan dia sampai zaman sekarang? Apa fungsinya? Dia tidak ketemu Nabi Muhammad SAW, sekarang tidak ada peran, tidak bertemu dengan Raja Salman misalnya, atau Presiden Pak Jokowi hafizahullah ta'ala, atau ketemu dengan Presiden kaum muslimin yang lainnya untuk beri masukan, ya. Apa fungsinya dia hidup zaman sekarang? Hanya untuk ketemu pemimpin tarekat ini, apa bedanya? Apakah ada penjelasan ciri-ciri Nabi Khidir? Tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Terus siapa yang menjelaskan? Tidak ada.
Nabi tidak menjelaskan, tidak ada faedahnya. Karena pendapat yang kuat Nabi Khidir tidak hidup lagi. Tidak hidup lagi, sudah meninggal. Jadi sahabat ya, cerita-cerita tentang Nabi Khidir ini kenapa saya bilang itu khurafat? Karena memang Nabi Khidir itu telah wafat. Dan tidak ada satupun dalil yang menceritakan tentang Nabi Khidir ini masih hidup. Setelah kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda tadi sahabat ya tentang Nabi Khidir ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita bahwa memang benar Nabi Khidir tersebut sudah wafat. Faktanya sahabat ya, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang masih hidupnya Nabi Khidir ini. Jadi apa yang disampaikan oleh muhibbinnya Abah Guru Sekumpul tadi ataupun dari para habaib dan dari ustadz kalangan Nahdlatul Ulama yang menceritakan tentang Nabi Khidir ini itu tidak benar sama sekali sahabat ya. Itu penuh dengan khurafat dan kedustaan. Dan semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.